Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Murni Kelas 024, Ruang Belajar Bahasa Inggris. Buat kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe. Jangan lupa ya, hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hopefully that you're fine. Okay class, in this video we are going to learn about chapter 4. This is how you do it. Yeah. In this chapter we will focus on procedure text. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang chapter yang keempat, yaitu tentang text procedure. And today's discussion dan yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah 1. Definition, 2. Social function, 3. Generic structure, 4. Language features, and 5. Recipe. Definition yaitu definisi, pengertian dari text prosedur. Social function yaitu fungsi sosial dari text prosedur. Generic structure yaitu struktur teks dari text prosedur. Language features, ciri kebahasaan dari text prosedur, and recipe yaitu resep. Kenapa resep? Nah, dalam teks prosedur ada dua teks yang akan kita bicarakan, yaitu recipe and manuals, yaitu resep dan buku pedoman atau buku petunjuk. Tapi pada video kali ini kita hanya akan fokus pada recipe, resep. Lalu manualnya, nah manualnya kita lihat pada video yang selanjutnya. Oke, the first that is definition, yaitu yang pertama definition, pengertian, definisi ya, definisi dari text prosedur. Procedure text is a text that explains how to do or to make something step by step. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu langkah demi langkah. Oke. Berarti teks prosedur, saya ulangi lagi, teks prosedur adalah cara atau langkah melakukan atau membuat sesuatu. Ya, itu yang disebut dengan teks prosedur. And then social function, fungsi sosial. Apa fungsi sosial dari teks prosedur? 1. To tell how to do or make something. Untuk melakukan atau memberitahu cara melakukan atau membuat sesuatu. 2. To give guidance in using certain appliance, untuk memberikan panduan dalam menggunakan alat tertentu. 3. To avoid a danger in operating certain appliance, untuk menghindari bahaya dalam mengoperasikan alat tertentu. 4. To explain steps of recipes, instructional, manuals, etc., untuk menjelaskan langkah-langkah dari resep, instruksi, manual, dan lain-lain. Tuh, berarti ada 4 fungsi sosial dari teks prosedur ya. Dan dari keempat ini tidak hanya pada resep saja, tapi juga nanti pada manual juga, atau buku petunjuk atau buku pedoman. Oke, now generic structure, struktur teks dari teks prosedur itu apa saja? 1. Title or goal, judul atau tujuan. Ya, berarti struktur teks yang pertama dari teks prosedur adalah title or goal, judul atau tujuan. Tell the readers what will be explained, untuk memberitahu pembaca apa yang akan dijelaskan. Nah, ini pada judul ini memberitahu para pembaca apa yang akan dijelaskan nanti. And then 2. Ingredients or materials, itu bahan. Ya, bahan. Pada bahan ini, tell the readers about the ingredients or materials. Nah, memberitahu pembaca tentang bahan apa saja yang akan dibutuhkan nanti. Dan 3. Steps or methods, langkah atau metode. Pada langkah atau metode, tell the readers about chronological steps on how to do or task. Pada langkah, memberitahu para pembaca tentang langkah-langkah kronologis bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara melaksanakan tugas, itu. Jadi ada berapakah struktur teks dari teks prosedur? Ya, ada 3, yaitu title or goal, judul atau tujuan, 2. Ingredients or materials, atau bahan,
3 steps or methods, langkah atau metode. Now, language features, ciri kebahasaan dari teks prosedur. When using imperative sentence, itu menggunakan kalimat perintah. Pada teks prosedur kali ini, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. And then using noun phrase, dan menggunakan frase kata benda. Dan yang ketiga, using conjunctions, yaitu menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya seperti apa? Seperti first, second, next, after that, finally. Itu ya, nanti kita lihat pada contohnya. And then recipe, resep. Itu yang dimaksud dengan resep. Okay, recipe is a set of instruction for preparing a particular food or drink, including a list of the ingredients required. Resep adalah serangkaian instruksi untuk menyiapkan makanan atau minuman yang menyertakan daftar bahan yang dibutuhkan. Yang disebut resep ya, saya ulangi lagi. Resep adalah serangkaian instruksi untuk menyiapkan makanan atau minuman yang menyertakan daftar bahan yang dibutuhkan. Okay, now recipe for drink. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu recipe for drink, yaitu resep untuk minuman. Lalu pada resep untuk minuman ini apa saja yang akan kita bicarakan? Okay, we will talk about essential vocabularies. Kita akan membicarakan, kita akan melihat, kita akan mencari kata apa saja yang penting, kata penting apa saja yang akan dibutuhkan. And then how to make a cup of coffee. Kita juga akan membahas tentang contoh dari resep minuman, dan di sini kita ambil dengan judul How to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi. And the first essential vocabularies, yaitu kosakata yang penting. On the materials, kosakata apa saja? Boiling water, yaitu air mendidih; boiled water, air matang; ice cube, es batu; milk, susu; cream, krim; sugar, gula; tea, teh; tea bag, teh celup; coffee, kopi, dan lain-lain. On tools, ada kata cup, cangkir; saucer, lepek; gelas, gelas dari bahan kaca; plastic glass, gelas plastik; teaspoon, sendok teh; kettle, ceret; teapot, teko teh; tray, nampan, dan lain-lain. And on steps, we will find, kita akan menjumpai kata boil, mendidihkan; heat, memanaskan; pour, menuangkan; stir, mengaduk; brew, menyeduh; infuse, meresap, dan lain-lain. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam teks prosedur menggunakan kalimat perintah, jadi tidak menggunakan kata mendidihkan, memanaskan, tapi menggunakan kata didihkan, panaskan, tuangkan, aduk, seduh, resapkan. Okay, now look at the pictures. Sekarang lihat pada gambar. Di sini ada contoh-contoh gambar, ya, gambar alat atau tools. Ada lepek, yang dalam bahasa Inggris adalah saucer. Ada juga cangkir, cup, glass, kettle, tray, plastic glass, teapot, and teaspoon, atau sendok teh. And then pay attention to the example. How to make a cup of coffee. Cara membuat secangkir kopi. Resep minuman ya. And then the materials, bahan-bahannya: water, air; 1 spoon of coffee powder, 1 sendok kopi bubuk; 2 spoons of sugar, 2 sendok gula; a cup, sebuah cangkir; a tablespoon, 1 buah sendok teh. 1 buah sendok ya. Steps, langkah-langkahnya. First, prepare 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder. Ya, langkah yang pertama, siapkan 2 sendok gula, 1 sendok kopi bubuk. Second, boil the water in a kettle. Yang kedua, didihkan air dalam sebuah ceret. Third, yang ketiga, put 1 spoon of coffee powder into a cup. Langkah yang ketiga, letakkan 1 sendok kopi bubuk dalam cangkir. Then pour hot water into cup. Lalu
Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Next, selanjutnya add 2 spoons of sugar into a cup. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir. Finally, yang terakhir, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Yang terakhir, aduk dan kopi panas siap untuk diminum ya. Nah, ini kopinya. Oke, sekarang kita analisa berdasarkan struktur teksnya. Goalnya yang mana ya? Goalnya ya ini, how to make a cup of coffee. Nah, goal or title-nya. And then materials, sudah ada di situ materialsnya, ada water, 1 spoon of coffee powder, 2 spoon of sugar, a cup, and a tablespoon. And then stepsnya juga sudah ada di situ. Steps. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Terus kita analisa berdasarkan ciri kebahasaannya. Ciri bahasaannya tadi menggunakan kalimat perintah. Perhatikan kata kerja yang dipakai dalam tiap langkah, yaitu ada kata prepare, siapkan, ada kata boil, didihkan, ada kata put, letakkan atau taruh, ada kata pour, tuangkan, ada kata add, tambahkan, ada kata stir, aduk. Terus yang menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya yang mana? Nah, perhatikan kata first, second, third, then next, finally. Oke. Sampai di sini sudah jelaskah? Oke, saya harap sudah jelas. Oke, next. Recipe for food. Nah, resep untuk makanan. Kalau tadi resep untuk minuman, sekarang resep untuk makanan. Sama seperti resep untuk minuman, kita juga akan membahas tentang essential vocabularies, kosakata yang penting. Dan yang kedua, how to make an omelette. Contoh, salah satu contoh dari resep makanan yang kita ambil, how to make an omelette, bagaimana cara membuat telur dadar. And then essential vocabularies, kosakata yang penting. On tools, dalam alat-alat, kosakata apa saja yang akan sering kita jumpai, yaitu ada pan, panci, frying pan, panci penggorengan, steamer, pengukus, wok, wajan, lengkung, cutting board, telenan, knife, pisau, strainer, serok, grater, parutan, paper towel, tisu dapur, gas stove, kompor gas, dan lain-lain. And on materials, pada bahan kita sering menjumpai onion, bawang bombay, salad, bawang merah, garlic, bawang putih, chili, cabai, cooking oil, minyak goreng, soy sauce, kecap, coriander, ketumbar, palm sugar, gula jawa, dan lain-lain. And on steps, pada langkah-langkah, kita akan sering menjumpai kata simmer, masak dengan api kecil, steam, kukus, cut, slice, potong, chop, cincang, peel, kupas, sprinkle, taburi, blend or mix, campur, green, haluskan, drip, dry, goreng dengan minyak banyak. Oke, add the example. Lihat contoh gambar ya. Contoh gambar alat masak. Yang pertama gas stove. Yang kedua knife. 3 gambar strainer. Keempat frying pan dan pan. Dan gambar yang selanjutnya cutting board. Ada lagi nih, wok, wajan lengkung, grater parutan, paper towel, tisu dapur, dan steamer pengukus. And then spices, seasoning, bumbu-bumbunya. Lihat pada gambar, ini yang disebut dengan onion, bawang bombay, salad, bawang merah, garlic, bawang putih, chili, cabai, cooking oil, minyak goreng, palm sugar, gula merah ya. And then pay attention to the example. Perhatikan contohnya, how to make an omelette, bagaimana cara membuat telur dadar. Perhatikan di situ ada materials, ada equipment, ada stepnya. Perhatikan ya. Materialsnya eggs, 1/4 cup of milk, 15 gram cheese, 2 tablespoon of cooking oil, a pinch of salt and pepper. Equipmentnya ada frying pan, spatula, fork, cheese grater, bowl, plate. Stepnya di situ ada 10 steps. 1. Crack an egg into a bowl. Whisk the egg with a fork until it is smooth. Add milk and whisk well. Add a pinch of salt and pepper. Grate the cheese into a bowl and stir. Heat the oil in a frying pan. Pour the mixture into a frying pan. Turn the omelette with spatula when it browns. Cook both sides. Put on a plate and eat while warm. Ada 10 langkah. Di situ juga perhatikan menggunakan kata kerja ya, kata kerjanya bentuk
perintah crack, bis, add, dan lain-lain. Tapi di sini tidak menggunakan conjunction. Boleh ya, boleh dibuat cara seperti ini, boleh juga dibuat dengan menggunakan conjunction. Sekarang kita perhatikan struktur teks dari teks ini. How to make an omelette adalah goal-nya. And then materialnya, di situ kalian bisa dengan mudah menjumpai materialnya yang mana. Di situ sudah ada tulisannya materials, terus equipment, terus steps-nya, langkah-langkahnya juga sudah jelas di situ. Oke anak-anak, saya yakin kalian sudah jelas sejelas-jelasnya tentang teks prosedur. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang manual. Oke, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Okay, thank you for watching. See you on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.